Pemirsa yang budiman, kembali berjumpa lagi dengan reporter Anda Bambang Kekartingharto. Kali ini akan saya lakukan penyiaran atau siaran pandangan mata pertandingan final sepak bola Piala Presiden yang akan diperebutkan oleh dua kesebelasan dari negara Wakanda dan Konoha. Berikut ini akan saya bacakan line up atau 11 pemain utama yang biasa disebut dengan starting 11 dari masing-masing kesebelasan. Untuk pemain dari kesebelasan Konoha itu terdiri dari yang diturunkan dan saat ini sudah bersiap-siap di lapangan hijau. Yang 01 bertindak juga sebagai kapten, namanya Korengan. Yang 02 Cantengan, 03 Burik, 04 Borok, 05 Teler, 06 Cewok, 07 Burikan, 08 Wudun, 09 Gudik, nomor 10 Ketep, dan nomor 11 sebagai kiper Abu. Demikian juga pemain dari Wakanda akan saya sebutkan satu persatu yang sudah bersiap di lapangan hijau. 01 Genjik sebagai kiper, 02 Cendol sebagai kapten, dan 03 Badek, 04 Kirik, 05 Pedet, 06 Cempe, 07 Gudel, 08 Cemeng, 09 Bleduk, 10 Blengur, dan 11 Belo. Demikian pemirsa masing-masing line up atau starting 11 yang pertama diturunkan. Sementara pemain cadangan tidak saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali yang harus saya sebutkan. Namun nanti sebagai pemain-pemain pengganti tentu saja akan kami informasikan lebih lanjut. Pemirsa yang budiman, kita berjumpa lagi bersama reporter Anda Bambang Kekartingharto dari televisi Kuculuk untuk melaporkan secara langsung final sepak bola perebutan Piala Presiden antara kesebelasan dari negara Wakanda dan negara Konoha. Kedua kesebelasan bertemu di final setelah di partai-partai sebelumnya masing-masing telah mengalahkan kesebelasan negara kuat secara sepak bolanya. Sekedar informasi saja bahwa kesebelasan Wakanda yang berjuluk Mulut Rese telah mengalahkan Mrongos, artinya kesebelasan Mrongos 2-0. Kesebelasan Gudal 3-1, kesebelasan Kopet 4-2, dan kesebelasan Pesing 1-0. Serta terakhir kesebelasan Telek 2-1. Sedangkan kesebelasan Konoha yang berjuluk Pinocchio telah mengalahkan kesebelasan dari negara Kutil 3-2, dari negara Panu 3-1, negara Kurap 1-0, dan negara Buduk 2-1. Serta yang terakhir kemarin kita saksikan telah mengalahkan negara Cantengan dengan 5-3. Kalau melihat prestasi kedua kesebelasan yang berlaga di final hari ini, secara teknis mereka seimbang karena telah menunjukkan perkembangan yang bagus baik teknis individu para pemainnya maupun kerjasama secara tim di semua sektor. Misalnya dari tim kesebelasan Wakanda ada pemain yang pernah melakukan tendangan bebas dengan cannonball, terkenal dengan tendangan cannonballnya terhadap Wang ONH yang di markup. Dia adalah si Jendol. Di samping itu ada juga di posisi gelandangan si Badek yang terkenal dengan gocekan penggelapan uang pajak sebagai pemain lulusan dari LP Cipinang. Pemirsa yang budiman, kemudian satu lagi di bawah Mister penjaga gawang ada Genjik yang pernah terkenal dengan sebutan maklar kasus dan pencucian uang lulusan dari LP Sukamiskin Bandung. Ternyata ada juga yang dari LP Sukamiskin, mantan tentu saja ya, karena sudah menjalani sekian lama hukumannya. Demikian juga dari kesebelasan Konoha ada pemain terkenal jebolan dari LP Permisan Nusa Kambangan yang dulu pernah viral dengan kasus pengelola sekaligus pelindung atau backing judol, namanya Korengan. Piawai sebagai pendistrian bola kepada pemain yang berposisi strategis mencetak gol. Artinya pemberi asis yang brilian sekaligus sebagai kapten. Baiklah, sementara kita lihat kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan pertandingan, masing-masing tim sudah menempati posisinya. Pengadil atau wasit sudah memanggil kapten kedua kesebelasan untuk dilakukan pengundian koin untuk menentukan ball position.
Undian sudah dilakukan dengan lempar koin dan rupanya keberuntungan jatuh kepada tim Konoha untuk penguasaan bola pertama. Prit! Kick off sudah dimulai dan bola mulai bergulir dari kaki-kaki pemain Konoha. Bola dikirim dari kaki sang kapten Korengan, diterima oleh Burik. Kemudian lempar Borok, Borok mengocek sebentar, lempar lagi, ditendang lagi, oper lagi kepada Teller. Dilakukan beberapa manuver dengan gocekan ala peniluk uang haram yang sampai sekarang masih masuk dalam DPO. Maksudnya si Teller kemudian dilempar ke Burikan, tetapi tiba-tiba datang serbutan sekaligus sekelas kaum penjilat dari arah belakang. Jendol mengoper sebentar, kemudian lemparkan setelah terdapat gocekan-gocekan manis kepada Badak. Badak langsung saja dengan sentuhan pertama lemparkan lagi ke Cempe. Cempe langsung menendang ke tiang jauh beberapa meter dari mulut gawang. Kemudian diterima oleh Bleduk. Bleduk mengocek sebentar dan bola dapat ditepis oleh kiper Wakanda si Genji, menghasilkan tendangan sudut. Dan ini dilakukan oleh Burik. Kemudian Burik mengirimkan kepada Cewok. Cewok langsung menendang ke arah Wudun yang sedikit berdiri bebas. Terlalu lama ingin menguasai bola. Tiba-tiba datang Bleduk. Tembak langsung ke arah mulut gawang. Astaga, bola masih bisa dikuasai lah kiper Wakanda si Genji. Pemirsa yang budiman, pertandingan semakin seru dengan beberapa adegan panas yang dilakukan oleh masing-masing pemain karena terbawa emosi sehingga Genji langsung melakukan tendangan keras ke tengah lapangan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Wakanda. Kali ini bola dikuasai oleh Gudel. Gudel menggocek sebentar dengan gocekan ala pemain-pemain Eropa. Kemudian dikirimkan ke Bleduk. Bleduk langsung beberapa kali menggoceknya. Kirimkan kepada Belo. Dan Belo langsung dikirimkan ke kiri. Sayang, dari kaki kiri dapat diserobot oleh pemain Konoha. Budik dan terkenal dengan tembakannya yang akurat, Gudik mengirimkan kepada Ketep dan Ketep langsung mengirimkan kepada Borok. Borok ke tengah, diterima oleh Cewok. Cewok di tengah lapangan. Bola diterima dengan baik oleh Cantengan, masuk area penalti. Bahaya pemirsa, ternyata salah satu pemain belakang Wakanda Blengur mengejar dari belakang, tapi sebelum mencapai bola yang dikuasai Cantengan dengan jarak sekitar setengah meter, tiba-tiba di area kotak penalti si Cantengan melakukan body trick movement atau berpura-pura jatuh karena tackle pemain lawan. Padahal penonton juga lihat kalau Blengur itu sama sekali tidak terjadi kontak fisik dengan Cantengan. Namun karena posisi wasit terhalang pandangan matanya dan terlihat dari beberapa keputusannya, sang pengadil itu berat sebelah. Artinya lebih berpihak kepada kesebelasan Konoha. Maka Prit wasit menunjuk titik putih penalti. Sebelum pelaksanaan eksekusi 12-4, wasit mencabut kartu kuning untuk Blengur. Aduh pemirsa, ini memang terlihat sekali bahwa sang pengadil ikut bermain sepak bola. Ini yang namanya sedikit permainan gajah. Dan ini terjadi karena ada peran serta para pemain judi di pinggir lapangan. Kalau begitu, reporter Anda sudah malas melakukan siaran pandangan mata dan akhirnya saya belum selesai pertandingan mengundurkan diri. Oke, sampai jumpa lagi di pertandingan lewat media sosial yang akan disiarkan nanti. Ayo, selamat malam, selamat bertemu lagi di kesempatan mendatang. Ayo.